Di pembahasan terpisah ini Pak terkait apalagi satuan pengurai kerumunan ini Pak Raika ini Pak, bagaimana ini sistem kerja selama menerapkan PPKM level 4, apakah ada sejumlah tempat pemilik usaha yang dilakukan penertiban atau seperti apa itu Pak? Jadi ini sudah beberapa bulan kita laksanakan. Alhamdulillah tingkat pelanggaran pelaku usaha terkait dengan protokol kesehatan maupun jam operasional yang sesuai dengan surat edaran wali kota sangat baik. Tingkat kepatuhan sudah sangat tinggi. Karena kami sadar bahwa para pelaku usaha di Kota Makassar ini akan sangat mendukung karena ini persoalan kemanusiaan. Iya betul. Semua pelaku usaha akan lebih mementingkan keselamatan jiwa manusia daripada kepentingan yang lain. Pengusaha di Kota Makassar itu pengusaha yang cerdas, saya yakin. Pengusaha yang pasti akan lebih memprioritaskan kepentingan keselamatan manusia daripada kepentingan yang lain. Cuma untuk terkait kerumunan dari penegakan protokol kesehatan, kita bukan hanya di malam hari lagi. Pagi, siang, malam. Jadi dari pagi sampai malam kita lakukan. Sehingga beberapa usaha-usaha yang selama ini beroperasi di siang hari, pagi sampai sore hari, pagi sampai siang hari, yang kita anggap belum maksimal, bukan tidak. Belum maksimal dalam penerapan protokol kesehatan itu kita bantu, kita bimbing untuk mereka bisa lebih bisa menerapkan. Termasuk barangkali jam operasionalnya. Ini Pak tidak tebang pilih Pak di kan bahwasanya tidak tebang pilih ini Pak, bahasanya kan banyak masyarakat ini bilang. Saya pikir begini, kita punya indikator. Saya publik juga punya indikator terkait dengan penegakan aturan. Intinya dalam penegakan aturan kita berlakukan yang sama. Karena bagi kami semua warga masyarakat sama di mata hukum. Justice for all, saya rasa itu komitmen kami. Bahwa keadilan itu semua. Keadilan itu bukan hanya harus kami tegakkan kepada pelaku usaha yang skalanya besar atau dianggap disebut selama ini orang kaya, tidak. Perlakuan yang sama juga kita terapkan ke pengusaha yang kecil. Karena kalau hanya pengusaha besar juga, usaha-usaha besar juga, pelaku usaha besar juga, hanya itu yang kita tindaki, itu juga diskriminasi. Diskriminasi itu bukan hanya untuk orang miskin. Pada saat kita bilang ada perbedaan antara orang miskin dan orang kaya, pelaku usaha yang besar dan kecil, itu sudah memenuhi instrumen diskriminasi. Jadi semua sama. Saya pikir semuanya akan kita perlakukan yang sama. Cuma memang kita perlu keterbatasan. Masyarakat juga punya keterbatasan. Ini akibat daripada semakin banyaknya korban yang jatuh. Saya pikir ini kan kondisi banyaknya jatuh korban menimbulkan efek psikologi yang cukup berpengaruh kepada seluruh warga Kota Makassar atau pelaku usaha di Kota Makassar. Juga mempengaruhi terhadap, karena orang takut kan, orang takut kemana, apakah semua nongkrong di sini, belanja di sini, makan di sini, orang takut, sehingga pasti mempengaruhi secara psikologis keinginan orang untuk ke tempat-tempat seperti itu. Otomatis omsetnya orang menurun. Ya kan? Gitu. Jadi bukan persoalan karena jam operasionalnya ini atau penegakan prokes, bukan. Kondisi psikologis masyarakat memang yang takut. Takut ke tempat-tempat begitu, takut bahwa misalnya mereka memenuhi standar protokol kesehatan, mereka jaga jarak apa semua, tetapi karena kondisi ada orang lain di situ, jadi mereka takut. Memang
kondisi psikologis masyarakat ini harus kita jadikan pertimbangan utama dalam Betul. melakukan penindakan di lapangan. Ya, ya. Mungkin terakhir nih Pak, selain itu Pak, apa-apa saja nih Pak, lagi bentuk support yang diberikan dari satuan terhadap pengendalian COVID khususnya di Makassar ini Pak? Jadi kita akan tingkatkan sedikit terkait penegakannya, penegakan aturannya. Iya. Jadi kemarin itu kita 3-4 hari sita kursi, sita apa tutup, Iya. kita kembalikan dalam 3 hari. Mungkin ini ke depan, Ya. mungkin start sebentar ya. Mungkin kita lebih perketat. Dalam artian begini, setiap pelaku usaha yang kita dapati melakukan pelanggaran, karena menurut saya kami sosialisasi sudah cukup lama dan Iya. kita anggap semua masyarakat sudah begitu paham, pelaku usaha juga sudah sangat paham, Ya. sehingga mungkin mulai hari ini pada saat kita melakukan penyitaan, kita kemudian memberikan interval waktu selama 10 hari untuk melakukan evaluasi kepada master recover di tingkat kecamatan, didukung oleh Satgas Seraikan di tingkat kecamatan. Jadi dalam 10 hari itu kita pastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan lagi pelanggaran, baik itu protokol kesehatan maupun terhadap batas jam operasional. Dalam 10 hari kita baru evaluasi. Iya. Kalau dalam 10 hari itu dia tidak melakukan lagi pelanggaran, baru kita kasih. Oh, ya, ya, ya. Jadi Seperti kita, itu tadi. kita tidak akan kembalikan sebelum kita yakin dalam 10 hari dia tidak melakukan lagi pelanggaran. Iya, iya, iya. Baik Iya. protokol kesehatan maupun batas jam operasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa pelaku usaha tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang berkunjung atau pelanggannya. Iya. Salah satunya mungkin adalah kita harapkan semua karyawan dari pelaku usaha itu sudah vaksin. Sudah vaksin. Itu kan kita tahu bahwa vaksin itu tidak orang yang sudah divaksin itu bisa saja kena juga, kembali kena. Iya. Tetapi itu bisa meminimalisir dan bisa memberikan rasa aman. Rasa aman kepada masyarakat yang berkunjung ke situ. Iya, iya, betul. Nah, itu yang kita harapkan. Yang ketiga bahwa pelaku usaha itu sudah join Zoom dengan pemerintah kecamatan, ada pusatnya di sana, Zoom-nya, sehingga aktivitasnya bisa dikontrol langsung sama Master Recover dan Satgas Seraikan di tingkat kecamatan yang punya akses lebih dekat, sehingga bisa kalau misalnya ada protokol yang dilanggar ataukah apa terjadi waktu-waktu tertentu, itu sudah bisa langsung dilakukan peneguran oleh Satgas Seraikan kecamatan dan terpantau secara langsung. Nah, itu barangkali langkah yang mungkin teknis ya untuk lebih memperketat, memastikan bahwa tidak ada lagi. Jadi kita harapkan upaya ini bisa kemudian kami tindaki hanya satu kali lagi. Jadi setelah 1 kali ini sudah tidak ada lagi. Siap. Karena gitu kita kasih syarat yang lebih ketat gitu. Itu jadi kita sudah tidak berpikir lagi tentang bagaimana menyegel apakah semua itu. Tidak sampai ke situ. Kita harap tidak ada yang sampai ke situ. Karena kita yakin betul, kami yakin betul bahwa pelaku usaha